Sudah bisa kita mulai, Mas Iman? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu, narasumber kita, maupun para peserta yang sudah hadir melalui Zoom malam ini. Kembali, ini adalah rangkaian acara dari Gajah Mada Business Competition yang disponsori oleh Pupuk Kaltim, dengan tema tahun ini adalah Innovation and Sustainability in Agribusinesses. Seperti malam-malam sebelumnya, ataupun seperti yang sebelumnya, kita ada di sesi mentoring dan inspiring. Dan malam ini adalah sesi dengan topik strategic management yang akan dibawakan oleh salah satu mentor kita, yaitu Bapak Dr. Mahelan Praban Tarikso. Sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri, saya adalah Wirda Damanik yang akan menjadi pemandu acara malam ini sampai dengan 1 jam ke depan. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan yang sudah dititipkan. Yang pertama, mohon para peserta yang sudah hadir untuk mengisi presensi yang sudah ditampilkan atau disampaikan para I.O. kita di kolom chat. Dan satu lagi, bahwa acara ini bersifat diskusi interaktif, jadi teman-teman yang ingin bertanya during Pak Mahelan nanti menyajikan sharing dan mentoringnya, monggo silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat dan nanti akan directly direspon oleh Pak Mahelan. Seperti itu. Baik, saya rasa tidak akan panjang lebar terkait untuk pembukaannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Mahelan untuk memulai sesi sharing dan mentoringnya. Sebelumnya lagi, saya akan menginformasikan bahwa Pak Mahelan saat ini adalah sebagai Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia PT Asuransi Jiwasraya Persero, dan sebelumnya beliau memulai karirnya sebagai accounting staff PT dari Detrindo Citra Jawa Pertiwi, kemudian juga sebagai internal auditor dari PT Bank Utama, dan beliau menghabiskan karirnya 24 tahun di PT Bank Tabungan Negara Persero selama 24 tahun dari tahun 1995. Jadi terkait topik strategic management, how to turn vision into action, saya rasa beliau sudah kalau kita bilang udah jago banget gitu ya. Dan ini adalah momen kita untuk mendengar sharing dari beliau. Oh ya, satu lagi, pendidikan beliau untuk sarjana ekonomi, beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 92, dilanjutkan dengan manajemen magister dari Universitas Gajah Mada tahun 2004. Ini kita bareng-bareng dari alumni dari sana ya, Pak. Iya, betul. Kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan dokternya di Doktor Manajemen Bisnis dan Strategic Management Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2017. Demikian perkenalan singkat saya. Selanjutnya kita serahkan ke Pak Mahelan untuk memulai sharing dan mentoring malam ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mbak Wirda Damanik yang luar biasa ini. Di mana-mana saya berada ini, beliau aktifnya luar biasa di KPKMA. Juga rekan-rekan yang hadir, Pak Iman, juga rekan-rekan juga yang hadir di sini ya, peserta dari Business Case Competition 2022 atau mahasiswa alumni dari UGM. Baik, hari ini saya ingin sharing ya, rekan-rekan sekalian ya. Saya manggilnya apa nih? Mas, Mbak, atau Bapak, Ibu, atau Bro, Sos? Kenanya gimana? Ya. Rekan-rekan boleh, Pak. Ya, rekan-rekan. Adik-adik kita ya, S1 dan S2. Ya, adik-adik boleh. Ya, baik ya adik-adik sekalian, kita akan mencoba sharing ya. Tadi sudah disampaikan, saya ingin berbagi apa yang pernah saya lakukan. Tadi sudah dikenalkan ya, saya sudah cukup lama barangkali untuk berkecimpung di bidang strategic management. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya, mungkin kita sharing, silakan. Materi sudah saya share ke Ibu Moderator, Mbak Wirda nih ya. Jadi kalau misalkan nanti ada membutuhkan, silakan bisa di-share. Saya cukup panjang ini atau menyiapkan sebetulnya, tetapi kalau waktunya tidak memungkinkan diuraikan secara detail, ya nanti kita langsung tanya jawab.
kita hari ini akan menyampaikan tentang strategic management. Ya, how to turn vision into action. Jadi bagaimana visi itu menjadi aksi. Di mana kita lihat setiap kali kita dalam suatu perusahaan pasti ada visi kan, visi, kemudian ada misi, kemudian ada value, kemudian ada values ya. Kemudian bagaimana sih ini dijabarkan dalam praktek keseharian sehingga bisa diukur visi itu ya. Kadang-kadang kita melihat menjadi the best company in the world gitu. Nah, ini kapan nyampenya, gimana ngukurnya gitu ya. Kemudian itu yang barangkali bisa saya share. Tadi sudah dikenalkan, seperti ini saya juga aktif juga di organisasi KPKMA, juga di KPKMA MM, juga di KPKMA-nya. Nah ini rekan-rekan yang hadir di sini mudah-mudahan juga bisa aktif ya di dalam organisasi, karena dengan di sini kita bisa ketemu. Kalau tidak kan saya nggak pernah kenal Bu Mbak Wirda gitu dan nggak kenal yang lain. Saya kira itu saya sudah dijelaskan. Nah, inilah yang kira-kira kita akan sedikit sharing ya, bagaimana memahami beberapa hal tentang vision dan mission, kemudian corporate values dan corporate goals, seperti apa, kemudian proses memformulasi strategic plan. Jadi perencanaan itu seperti apa sih menyusunnya secara kalau di lapangan seperti itu. Kemudian market condition seperti apa. Nah, ini saya dari dua industri berbeda ya. Saya pernah di industri perbankan, itu cukup lama tadi disampaikan, dan sebagai BUMN saya diberi tugas ya 2020 untuk menyelesaikan Jiwasraya. Jadi di industri yang asuransi ya berbeda nih. Nah setelah saya dua-duanya saya di bidang strategik ya, direktur strategik di BTN dulu, di Bank BTN, kemudian di Jiwasraya juga sama sebagai direktur strategik. Jadi saya juga bisa menjelaskan beberapa hal yang atau sharing ya beberapa hal yang pernah saya alami. Ini kira-kira hal yang disampaikan. Nah, ini kita ingin mengingatkan, ini klasik ya saya kira ya, perencanaan dalam hal kita ketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang nampaknya mereka itu leading saat itu, tetapi sampai sekarang sudah almarhum nih ceritanya. Kita kalau contoh klasik ini ya Nokia ya. Nokia tidak ada yang salah dengan Nokia sebetulnya. Stephen Elop tuh mengatakan tuh 2016. Kenapa dengan Nokia dulu setiap kali ada apa namanya HP ya, setiap orang megang punya HP itu pasti Nokia. Ya, pasti Nokia itu. Siapapun kalau dalam satu kelas atau mungkin dalam satu ruangan atau mungkin dalam satu komunitas itu pasti Nokia menjadi pilihan utama. Nah, padahal Nokia itu sendiri kan tadinya di bidang penggilingan bubur kayu itu 18 sekian. Nah, sekarang Nokia ini sudah diakuisisi oleh Microsoft. Jadi kemudian disitulah yang kita sampaikan, yang namanya values itu sudah mulai tidak diinginkan oleh customer ya seperti itu. Nah, inilah yang keinginan kita apa namanya di dalam suatu perusahaan itu menjabarkan dari yang namanya visi menjadi aksi. Nah, inilah kita diskusikan. Nah, di Nokia ini ada yang keliru sebetulnya. Mereka tidak salah dengan satu perencanaan, tapi sebagai satu bentuk bisnis, mereka tidak mengindahkan namanya fundamental bisnis. Fundamental bisnis itu ada 3 ya. Pertama adalah produk dan services value. Jadi value dari produk dan jasa yang dijual. Ketika mereka tidak diinginkan, ya sudah, tidak memungkinkan itu bisa diproses lebih lanjut. Yang kedua adalah kita namakan employee productivity. Jadi produktivitas dari pegawai. Jadi setelah barangnya atau yang baik jasa yang dijual itu value-nya masih diinginkan. Yang kedua adalah yang diinginkan sebetulnya adalah meningkatkan employee productivity. Nah, bagaimana meningkatkan ini? Kita bisa membandingkan kan perusahaan-perusahaan kita. Misalkan biaya pegawai dibanding dengan laba. Nah, itu dibandingin nih sama industri yang sama, tentu aja jangan dibandingkan antara misalkan manufaktur dengan perbankan, itu nggak pas. Dengan perbankan pun ada kelas-kelasnya kan seperti itu. Nah, sama di industri juga sama, industri yang asuransi juga dibedakan. Industri mana nih, asuransi jiwa, apakah asuransi kerugian atau asuransi sosial. Nah, ini yang saya kira ini bisa apa namanya menjadi satu titik ukur ya. Nah, ini employee productivity. Nah, yang ketiga, fundamental bisnis adalah harus sustain. Karena suatu bisnis itu kan harus sustain kan, harus berkelanjutan masalahnya.
Kalau tidak berkelanjutan ya susah. Suatu organisasi itu tidak didirikan untuk 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ya. Itu kan pasti akan digunakan untuk selama-lamanya kalau bisa ya. Nah, inilah yang menjadi hal fundamental bisnis ini tidak dilakukan dengan baik ya oleh Nokia. Dia tidak bisa gadgetnya saat itu tidak familiar dengan Android ya, tidak familiar juga dengan apa namanya iOS misalkan seperti itu ya. Nah, ini menyebabkan mereka susah dan kemudian tools-nya tidak bisa menggunakan apa namanya virtual ya seperti itu, tapi dia menggunakan tombol. Nah ini juga beberapa kalau kita lihat contoh klasik berikutnya ada BlackBerry, kemudian kalau kita melihat contoh klasik yang lain ya, kalau kita bisa melihat ada Kodak, itu juga dengan permasalahan yang berbeda sama, values-nya sudah tidak diinginkan oleh masyarakat, values-nya tidak diinginkan oleh calon customer-nya, dan mereka akhirnya menjadi satu perusahaan yang mereka sudah keluar ya dari jalur industri atau barangkali bisa bangkrut seperti itu. Nah inilah digunakan namanya strategic management. Nah kita sampaikan kata manajemen selalu melekat di strategik, artinya manajemen itu kita selalu bukan eksak, jadi adalah ilmu dan seni. Jadi belum tentu yang kita lakukan sekarang itu bisa kita terapkan murni persis seperti yang diterapkan dalam suatu perusahaan. Nah inilah namanya seni, ilmu dan seni untuk mencapai satu tujuan dengan menggunakan ya kita planning, kita actuating, kita controlling ya, kita evaluasi ya. Kemudian dari situ adalah untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuannya apa? Di sini supaya efektif dan efisien. Inilah namanya manajemen. Nah, melekat kata strategik, nah kita sampaikan bagaimana supaya sesuatu hal itu bisa dijabarkan ya, di cascade sampai ke level paling bawah atau pegawai dari perusahaan company sampai dengan level paling bawah. Nah, inilah saya kira hal yang sederhananya ya kita sampaikan yang dimaksud dengan strategic management. Nah, perencanaan ini menurut saya satu hal yang harus ada ya dalam setiap perusahaan, dikarenakan kalau tantangan hambatan di sini adalah bagaimana posisi saat ini ya itu bisa mencapai target perusahaan itu. Nah, dibutuhkan strategi. Nah, selain strategi, di sini harus ada leadership. Nah, ini tadi disampaikan. Jadi strategi sudah ada strategi tapi tanpa leadership itu menjadi juga tidak akan mencapai target yang diinginkan. Tantangannya luar biasa untuk menerapkan strategi ini. Ada kadang-kadang strateginya ada tapi tidak bisa dilaksanakan. Strateginya ada sulit dipahami. Strateginya ada hanya sebagai nice to know ya atau nice to have gitu ya. Jadi ibaratnya kalau ada lelucon, wah ini di bulan kok ada bendera Amerika gitu ya. Oh ini, memang Amerika hebat ya teknologi. Kemudian tiba-tiba ada bendera misalkan India, oh India sedang maju sekarang posisinya. Kemudian ada lagi misalkan bendera China, oh ya benar, China juga oke. Tapi tiba-tiba ada bendera Indonesia nih, dari mana kok Indonesia bisa maju? Ternyata semua selidik, itu ternyata semua strategi yang dipunyai perusahaan itu ditumpuk-tumpuk gitu ya, sampai akhirnya sampai ke sana. Dan akhirnya yang terjadi memang banyak perusahaan-perusahaan itu memiliki satu strategi hanya sebagai satu nice to have. Nah, itu fakta ya yang saya alami. Nah, inilah yang tadi disampaikan fundamental satu bisnis itu ya. Jadi dia harus mengimplementasikan strategi. Tanpa mengimplementasikan, maka di sini ada penjelasan perusahaan itu tidak dapat berjalan, tetapi setidaknya tidak maksimal ya. Tanpa strategi perusahaan masih dapat jalan, namun tidak dalam jangka panjang. Kenapa? Karena kita jalan tanpa arah, perusahaan jalan tanpa ada satu hal yang bisa dijabarkan. Ya kalau misalnya di marketing, yang penting saya cari nasabah. Nah, padahal nasabah yang dicari, misalkan justru nasabah yang kalau misalkan di perbankan ya, itu nasabah deposito misalkan yang bunganya cukup tinggi. Padahal dibutuhkan dalam perusahaan tersebut adalah nasabah-nasabah yang bunganya murah, misalkan tabungan. Saya seperti itu ya. Nah, kalau mengimplementasikan berarti bisa meningkatkan pemahaman tentang strategi dan kita bisa melihat bagaimana pesaing melakukan dan bisa meningkatkan produktivitas pegawai kan mana yang kurang dan sebagainya bisa diperhatikan. Nah, prinsipnya penerapan strategi ini akan berdampak kepada yang masa depan atau masa datang ya, masa yang akan datang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah strategi bagaimana satu metodologi yang digunakan ya.
untuk menyusun satu strategi. Nah, ketika strategi yang akan disampaikan, maka yang paling penting ya di sini satu misalkan perbankan misalkan supaya bank efektif misalkan ya. Di sini adalah bagaimana kita kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kita paham saat ini ada era disruption ada VUCA, ya kemudian ada volatile, ada uncertainty, kompleks dan ambigu. Nah, kita harus juga ditantang dengan VUCA juga kan, harus visioner, understand, ya kemudian yang punya kritik atau mungkin punya satu masukan yang cukup baik, kemudian dia bisa memberikan hal-hal yang lebih baik lagi atau visioner. Nah, inilah saya kira harus beradaptasi dengan lingkungan, harus bisa mengubah kemampuan untuk melakukan perubahan. Nah, strategi yang disusun. Nah, prinsipnya adalah ketika kita menyusun strategi yang efektif, harus clear ya dari sisi tujuannya. Misalkan satu perusahaan ingin menjadi the best in mortgage bank in mana gitu, apa in the world atau in the Southeast Asia atau in the region misalkan seperti itu, harus clear. Nah, kalau kita bilang in the world, kapan mau dicapai gitu? Apakah kita mencapainya angan-angan gitu ya? Nah, atau enggak? Nah, ini saya kira butuh didiskusikan ya, atau mungkin disampaikan nanti dalam perusahaan. Kalau ingin mencapainya itu dalam 15 tahun, oke, misinya harus kita susun. Berarti kalau untuk menjadi the best company in the world, nah oke, pertama kita sampaikan IT kita oke nggak? Misi kita berarti meningkatkan IT. Berikutnya misi itu langkah kan. Kemudian berikutnya lagi, apakah kita punya kemampuan juga kompetensi dari si SDM-nya? Nah, kalau misalkan mau in the world tapi SDM-nya nggak ada atau nggak memenuhi syarat, ya nggak pas ya seperti itu. Nah, ini semua secara efektif strategi itu dikelirkan dan kemudian menentukan objektif, tujuan ya, goal strategi, continuous monitoring, dilakukan terevaluasi, kemudian mengintegrasikan dengan budget. Ya kalau mimpi jadi the best in the world, ya berarti budgetnya harus besar, harus bisa bersaing. Siapa pesaingnya? Apakah perusahaan ingin menjadi pemimpin ya dalam satu perusahaan ya, atau mungkin ingin menjadi leader ya, menjadi leader, ataukah dia ingin menjadi follower ya, ataukah dia ingin menjadi market nicer, ataukah dia menjadi market challenger. Kalau menjadi market leader ya dia harus mempunyai siapa pesaingnya. Nah, harus ditentukan tuh sehingga kita bisa tahu siapa yang akan menjadi pesaing. Nah, kemudian yang kedua kalau ingin menjadi market challenger itu 10 besar ya. Di luar nomor 1 tapi dia masuk dalam 10 besar. Nah, kita juga harus melihat perusahaan itu mampu nggak untuk ke sana. Atau hanya menjadi market follower atau market nicher ya. Jadi karena perusahaan itu hanya laku di satu komunitas, dimasukkan sebagai market nicher. Nah, ini harus efektif ya strategi yang dilakukan. Nah, tadi sudah dijelaskan prinsipnya manajemen strategi itu tidak akan lepas dari seni, dan itu merupakan game changer dan the best choice. Itu kira-kira secara garis besar ya bagaimana memanage suatu strategi manajemen. Nah, pertanyaan kunci di sini ya disampaikan di dalam mengembangkan suatu strategi, yaitu sebelum memutuskan, itu ada 3 pertanyaan yang harus kita pastikan. Di mana posisi kita saat ini, kemana kita akan pergi, dan bagaimana mencapai ke sana. Nah, inilah yang strategi ini dijabarkan di dalam 3 hal. Bagaimana visi, bagaimana strategi, bagaimana taktik. Nah, kalau kita mau kemana, apa yang dituju harus visi kan. Kita dalam hidup juga punya visi kan. Pasti rekan-rekan di sini ya, yang hadir di sini pasti punya visi. Mau ingin jadi apa? Misalkan, ingin menjadi kaya raya seperti itu kan ya. Atau ingin menjadi, kalau dalam suatu perusahaan ingin menjadi director, ingin menjadi kepala division head, ingin menjadi departemen head, atau ingin menjadi apapun ya, disampaikan menjadi pengusaha yang berhasil gitu misalkan. Nah, itu visi itu harus diterapkan. Kemudian yang kedua, strategi. Setelah ada visi, ada strategi. Nah, apa yang kita lakukan untuk melakukan tersebut? Nah, kalau apa yang kita lakukan berarti strategi. Strategi itu fokusnya kalau di sini adalah berarti ke future, terus orientednya dari visi. Jadi visi diturunkan ke strategi. Kemudian bagaimana penekanannya, environment-nya, eksternal, dan mereka prefer kemana, innovation atau creativity, atau dan sebagainya. Nah, kalau sudah strategi, baru dijabarkan dalam taktik.
Nah, taktik inilah yang kalau di dalam praktek keseharian dalam suatu perusahaan dinamakan inisiatif strategi. Jadi strateginya, misalkan kita ingin mencapai penjualan ya, misalkan penjualan peningkatan 10%, maka taktiknya apa? Yang dijual apa nih? Dan daerah mana? Kalau misalkan kita meliputi seluruh Indonesia cabangnya, ya kita harus pilih. Nah, ini penjualan apa nih produknya? Produk yang laku di wilayah mana? Nah, itu taktik ya. Yang penting tujuan utamanya tercapai. Nah, tujuan utamanya di dalam strategi dan kemudian destinasi yang diminta itu tujuannya tercapai. Jadi kira-kira itu ya. Ini pentingnya memahami visi, strategi, dan taktik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih mengembangkan visi misi itu menjadi sampai ke level yang paling bawah, performance evaluasi kan. Nah, ini kalau rekan-rekan ingin baca lebih lanjut, ini ada Will dan Hunger ya, itu tahun 2000 banyak sekali. Atau juga pakai kita menggunakan Thomson, itu bisa Strickland dan Thomson, itu juga bagus ya menguraikan to crafting strategi, itu ya, itu juga banyak digunakan di UGM ya, terutama kalau kuliah di MBA itu banyak menggunakan itu. Prinsipnya adalah ketika kita mau bikin strategi, suatu strategi konsepnya seperti ini ya. Jadi pertama kita scanning dulu secara internal kita scanning bagaimana kondisi eksternal. Eksternal itu adalah kesempatan ya, atau di sini opportunity dan threat tantangan yang terjadi oleh perusahaan tersebut di industri perusahaan tersebut. Jangan tadi disampaikan antara industri misalkan manufaktur dengan perbankan pasti berbeda. Di industrinya, apakah masih industrinya itu opportunity-nya masih ada nggak gitu? Kalau kita mau jualan, katakanlah kita mau di jualan apa ya misalkan di dunia industri asuransi misalkan ya. Apakah industri asuransinya itu masih berkembang nggak? Masih punya potensi nggak? Nah itu kan opportunity kan. Nah threat-nya apa? Banyak nggak pesaingnya? Banyak nggak asuransi yang bagus misalkan seperti itu. Nah, kita harus tahu. Jadi dalam industri bagaimana perusahaan suatu perusahaan ya di industri asuransi itu di posisinya di mana. Nah, kemudian yang kedua adalah di posisi internal. Nah, internal itu adalah kemampuan perusahaan. Nah, ya, kalau misalkan mahasiswa atau rekan-rekan itu pernah mendengar research based view gitu ya. Nah, inilah yang kita sampaikan bagaimana kekuatan internal bisa mempengaruhi lingkungan. Nah, kalau perusahaan ini misalkan perusahaannya punya kompetensi inti, dulu misalkan saya pernah di perbankan yang di PTN. PTN itu kompetensi intinya adalah perumahan, kredit KPR. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan market share di Indonesia, yang lain-lain ya di bawah kita, ya di bawah PTN saat itu. Saat ini market share sudah 35-36% dari 100%, ya sisanya kecil-kecilan dilakukan oleh masing-masing ada. Market share paling tinggi. Nah, kalau itu berarti dia bisa mempengaruhi pasar. Oleh karena itu, kekuatan itulah yang dijual. Dari strength-nya seperti itu. Nah, weakness-nya apa? Nah, kalau kita mau the best in the world, nah weakness-nya harusnya kita pastikan seperti apa nih prosesnya. Apakah punya kelemahannya seperti apa. Nah, baru setelah itu diformulasikan. Jadi mission, objektif, strategi, policy-nya seperti apa. Nah, ini diformulasi. Nah, diformulasi itu setelah dari scanning, diformulasikan dalam bentuk misi, objektif itu nanti kita bahas bagaimana tujuannya, strategisnya apa, policy-nya apa. Kemudian nanti strategi implementasi. Ini yang kita sebut inisiatif strategi programnya, budgetnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Nah, setelah itu baru dievaluasi. Nah, inilah mahasiswa ya sekilas kira-kira gambaran ringkas bagaimana basic konsep dari strategic management. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau di sharing ya, silakan ya kalau mau didiskusikan ya. Ya, silakan ya, dulu. Terima kasih Pak. Kita akan coba lihat teman-teman yang ingin bertanya, monggo bisa share langsung pertanyaannya di dalam kolom chat, ataupun jika ingin bertanya langsung ke Pak Mahelan bisa raise hand, nanti saya akan bantu untuk ininya. Menarik sekali ya Pak, apalagi dalam situasi seperti saat ini, saya rasa dibutuhkan kecepatan berpikir bagaimana untuk survive di selama COVID ya Pak. Betul Mbak Wida. Jadi betul. Jadi justru di masa-masa pandemi semacam ini adalah kekuatan perusahaan untuk menyusun strategi. Oke. Gitu. Nanti
mereka pandai-pandainya mereka menyusun ini. Kalau misalnya mereka tidak punya strategi, ya saya yakin perusahaan itu terlibat dengan terdisrupt lah istilah sekarang ya, Ya, terdisrupt oleh satu kondisi yang memang mengharuskan perusahaan itu berubah seharusnya, tapi tidak berubah. benar sekali. Pernah juga ada sesi sharing yang terkait hal tersebut, memang kayak rumah sakit sampai akhirnya mencoba satu bisnis baru dengan menu makanan sehat. Terus ada satu yang perusahaan yang notabene sebenarnya menjual peralatan kesehatan equipment yang besar-besar, akhirnya turun untuk karena masyarakat butuhnya justru masker, butuhnya justru hand sanitizer, seperti itu. Akhirnya mencoba mengalihkan. Tapi saya penasaran tadi kita sembari menunggu nih ya Pak sebelum Ya, melanjutkan. silakan. Saya penasaran terkait tadi yang Bapak bilang bahwa tapi jangan menyimpang. Nah, yang menyimpang ini sejauh apa ya Pak? Apa sih kira-kira yang menjadi batasan yang dikatakan menyimpang atau tidak menyimpang tadi seperti itu? Mungkin nanti ada kali ya Pak sharingnya. Oke, baik. Saya lihat, saya coba tanyakan teman-teman. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Baik, jika belum mungkin bisa kita lanjutkan kali ya Pak materinya. Baik. Ya. Baik, silakan Pak Mahelan. Terima kasih Mbak Wirda. Baik, ini lanjut ya. Silakan kalau tertarik untuk bertanya anything ya. Kita akan diskusi di sini. Nah, ini lanjut ya. Tadi kalau kita sampaikan sudah membuat scanning, nah kita memformulasi. Bagaimana sih strategi itu diformulasikan? Nah, ini ada dua orang ya. Dua orang ini pasti tidak asing ya kalau rekan-rekan sekalian ingin searching dalam googling ya di dalam proses Steve Jobs ini suatu teladan yang luar biasa yang banyak dijadikan rujukan, dan juga sekarang ada yang namanya Ma Huateng. Nah, ini kalau Ma Huateng ini kalau ingat namanya Tencent. Tencent ini perusahaan yang holding ya, itu sangat berhasil ya. Tencent itu saat ini menjadi benchmark di dunia ya, banyak sekali. Dan memang benar perusahaan-perusahaan ini apapun ya, misalnya kayak perbankan, asuransi itu China itu luar biasa. Jadi makanya ekonominya bagus. Kemudian mereka terencana dan banyak di benchmark pemula dari China. Nah, ini dua orang ini mengatakan kalau memformulasikan strategi itu ada 3 hal yang perlu disampaikan. Vision, tadi sudah kita bahas, kemudian strategi, kemudian eksekusi. Nah, bahkan beberapa dalam prakteknya ya, itu kalau kita sudah punya visi, punya strategi, tapi tidak bisa eksekusi, itu ya nggak jalan juga. Gitu. Jadi 3 hal inilah yang disampaikan. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Wirda, pada gap, betul sekali. Jadi visi jadi strategi tanpa eksekusi, ya berarti ada gap kan? Atau mungkin visi itu ada eksekusinya tidak sesuai dengan strategi, itu yang gap. Nah, sejauh mana gap yang akan yang harus ditolerir, ya kita melihat objektifnya nanti ya, apakah objektif suatu perusahaan tercapai atau tidak. Objektif itu penjabaran dari vision. Ya, nanti kita lihat ya seperti itu. Baik, nah ini adalah kalau tadi adalah kita secara garis besar ini kan kata Steve Jobs dan Ma Huateng. Nah, kemudian kita jabarkan seperti apa sih proses formulasi itu. Nah, inilah kira-kira gambarannya. Jadi setelah kita punya visi, punya values itu ruh ya. Jadi suatu perusahaan itu kan sebenarnya benda mati kan sebetulnya. Nah, oleh karena itu kalau perusahaan ini dihidupkan harus ada value ruhnya itu ya values. Values-nya apa ya? Biasanya integritas, profesionalisme, dan sebagainya itu menjadi satu values teamwork itu yang harus dipertahankan dalam satu perusahaan. Nah, values itu juga datang dari perusahaan. Mana tuh yang kira-kira ingin dikembangkan atau ditanamkan dalam satu perusahaan? Karena perusahaan itu kan diisi orang. Nah, orang itu kan dari berbagai macam kan. Bisa dari provinsi yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari budaya, walaupun even dalam satu provinsi yang sama juga budaya di rumah juga berbeda-beda. Nah, ini menarik kalau di-digest tentang etika ya. Nah, ini kemudian setelah itu strategi dianalisis ya, bagaimana kemungkinannya. Nah, barulah kita sampaikan strategi itu yang sifatnya long term dan juga sifatnya dijabarkan di dalam grand strategi dan juga annual tahunan ya. Nah, kemudian nanti disampaikan objektifnya apa, operating strategi apa, policy baru nanti sampai ke kontrol dan evaluation. Jadi benar sekali saat ini sudah tidak boleh malu-malu kalau misalnya suatu perusahaan
misalkan produknya tertentu tidak laku, harus cepat banting setir gitu ya, atau kita harus turn on ya, seperti kita harus berubah ya, berubah menjadi lebih cepat. Inilah kita namakan era VUCA, era yang begitu cepat berubah. Baik, ini saya lanjut kalau tidak ada yang mau sharing. Oh, ini ada ya. Ada pertanyaan, Silakan. saya coba sebelum kita lanjutkan dari Mbak atau Mas Alia Izet Adrianto. Yang mengatakan, malam Pak, bagaimana strategi selanjutnya dari Jiwasraya setelah restrukturisasi aset dan khususnya visi pemerintah dalam melihat Jiwasraya di masa depan? Ya, menarik nih. Ketika kita bicara Jiwasraya sebagai contoh kasus ya, Jiwasraya ini kan memang kalau saya boleh bercerita nih ya, itu setelah saya masuk tahun 2020, kalau kita datang ke suatu perusahaan kok dia punya kekurangan, misalkan dari SOP-nya kurang, terus nggak BCG, integritas ya kurang dalam penerapan menjual produk, nah itu ada semua di Jiwasraya itu ya. Nah, oleh karena itu terjadilah yang namanya negatif equity, jadi gagal bayar sekitar kurang lebih 57 triliun bayangkan. Dan 57 triliun liabilities-nya hanya punya aset 14 triliun, jadi gap. Nah, gap ini adalah menimbulkan gagal bayar, tidak mampu bayar. Ketidakmampuan ini oleh pemerintah dimelakukan program yang namanya waktu itu disepakati dinamakan program Restru. Restru ini singkatnya adalah kita hanya bisa membayarkan sesuai dengan kemampuan yang dibayarkan oleh yang juga dibantu oleh pemerintah. Jadi totalnya in between sekitar 80-70% itu kita mampu. Sisanya kami tidak mampu membayar. Itu adalah program penyelamatan. Dan pelakunya bagaimana? Kan pelakunya sudah menjadi terpidana ya dan gitu. Nah, kita membenahi. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, Jiwasraya ini proses yang ada nanti akan direstru, kemudian di bail-in, kemudian ditransfer. Jadi dapat PNM itu tidak ke Jiwasraya. Kami memisahkan antara strateginya, memisahkan antara bad bank dan good bank. Istilah bad bank itu istilahnya bukan bank ya, tapi bad bank sama good bank. Jadi biasanya perusahaan yang jelek sama perusahaan yang baik. Nah, perusahaan jeleknya adalah Jiwasraya dan memang di sini berkasus dan kemudian kita membentuk satu perusahaan bagus namanya Asuransi Jiwa AFG. Nah, kemudian chip in-nya di sana. Nah, kita bail in istilahnya, bukan bail out. Nah, setelah hasil restrukturisasi kita alihkan. Nah, kalau bertanya bagaimana strategi Jiwasraya, kita akan tutup Jiwasraya karena memang sudah brand-nya sudah tidak bisa ditingkatkan lagi. Nah, nanti sebagian bisnisnya sudah tempat yang baru. Nah, kemudian kita akan mengembangkan AFG Life ini menjadi asuransi yang jauh lebih bagus. Nah, inilah yang disampaikan dengan strategi ini, strateginya yang dilakukan untuk penyelamatan pemegang polis. Nah, kalau strategi Jiwasrayanya dulu sama ini ternyata setelah saya pelajari, Jiwasraya ini ya tadi nice to have. Ada strateginya kanan kiri ya nggak bisa dijabarkan. Kemudian prakteknya tidak mengacu kepada strategi. Nah, akhirnya apa? Ya, faktanya benar, Jiwasraya ini menjadi satu kondisi yang tidak diinginkan. Perusahaan yang 162 tahun, bayangkan, tertua di Indonesia. Jiwasraya paling tua di Indonesia, BUMN, satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang pernah menjadi nomor 1 di Indonesia, mengalahkan asuransi asing namanya Prudent. Tetapi praktek bisnisnya tidak benar, tidak ada strategi yang benar yang dari value sampai dengan action KPI-nya, perusahaan tersebut sekarang sudah almarhum. Artinya akan ya menuju ke sana, kita akan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari regulator. Ini ya, jadi ini yang kita sampaikan, bahkan tahun ini akan terjadi likuidasi. Mungkin itu Mbak Wida pertanyaan. Terima kasih ini ada yang terkait Jiwasraya. Karena menarik Mbak, kalau saya jadi pembicara, ketika tahu jadi Jiwasraya pasti tanya tentang Jiwasraya. Jadi udah biasa gitu. Tapi memang kita membenahi, tapi kita bukan bagian dari yang Jiwasrayanya, karena saya bukan orang asuransi yang masuk dari lama. Gitu masih. Dari strateginya, kembali lagi ya Pak, dari strateginya juga masuknya ya. Oke, bagaimana Mas atau Mbak Alia, apakah sudah cukup? Oke, baik, ya, kita lanjutkan. Nanti jika ada pertanyaan selanjutnya ya. Silakan Pak, jika ada materi selanjutnya. Oke, masih Mbak Wida. Ini bagus pertanyaan interaktif, saya senang kalau misalkan diklarifikasi. Baik, nah ini tadi udah kita cerita ya bagaimana vision itu juga supaya jembatan, visi itu sebagai jembatan supaya orang-orang yang duduk di dalam satu perusahaan tahu ya, perusahaan ini mau kemana, mana kita akan berjalan. Ini contohnya
visi itu ternyata juga ada yang sifatnya kurang menggambarkan hal yang sebenarnya ya, misalkan ya. Misalkan kalau kita sampaikan di sini, contohnya apa tuh namanya, kekurangannya ya, misalkan kerik. Kerik ini adalah satu produk ya, yang biasanya kalau kita kenal untuk membuat kopi gitu ya, itu bagus sekali dari Jerman dia. Nah, tetapi faktanya dia visinya tidak hanya ingin apa namanya, di bidang peralatan perkopian, tapi mereka akan merambah ke yang lainnya, ya seperti itu. Nah, beverage itu akan disampaikan, sehingga dia membuat visi become the world's leading personal beverage system company. Oke, dia fokus kepada beverage, fleksibel, karena tidak hanya pembuat kopi, dan dia bisa make good strategi sense, ya, sense untuk good bisnisnya oke lah, bisnis yang baik. Tapi prinsipnya kapan ini menjadi beverage ini? Padahal dia hanya jualan saat ini mesin kopi kan, seperti itu. Membuat kopi yang cukup baik. Nah, kekurangannya atau shortcoming-nya apa? Not graphic, nggak jelas. Lack of specific, not forward looking. Jadi nggak jelas. Nah, coba contoh kedua Nike. Nah, Nike ini dia menyampaikan menjadi ingin foster culture and jadi dia ingin culture olahragawan kalau pakai itu menjadi lebih bagus. If you have a body, you are an athlete. Jadi kalau kita pakai produk Nike akan seperti atlet ya maksudnya seperti itu. Nah, benar forward looking, fleksibel, namun samar ya, itu mah samar ya, atau nggak detail. Siapa tuh menjadi atlet seperti siapa? Atlet kan banyak sekali, kalau cabang olahraga aja beda puluhan. Nah, tidak fokus, generik. Kalau kita lihat misalkan Nike, apakah jual sepatu bulu tangkis? Nah, kita padahal olahraga atlet ada atlet bulu tangkis ya. Apakah ada misalkan pakaian ya, misalkan pakaian pakai pencak silat misalkan atau karate, ada nggak dia jual Nike? Nah, ini saya kira satu hal vision sangat penting atau diputuskan untuk memahami setiap pegawai itu seperti apa maunya perusahaan. Itu ya. Nah, ini kira-kira tentang vision. Nah, kedua, setelah visi, kita menjabarkan di dalam misi. Misi itu langkah-langkah. Nah, jadi dalam langkah-langkah ini, bagaimana produknya, bagaimana what we are, who and where are we, ya, di mana kita environment scanning-nya. Kemudian, what we care produce, ya, seperti itu. Jadi produk apa yang kita akan sampaikan, kemudian apa yang kita serve, kemudian apa juga bisnis yang kita lakukan. Nah, ini adalah harus misi yang ada. Nah, itulah kira-kira mission harus statement produk, statement market, tapi bukan making profit ya. Jadi ini bukan mendescribe suatu perusahaan making profit, enggak. Jadi misi itu langkah-langkah. Kalau ingin menjadi the best in the world, ya berarti langkahnya harus punya IT yang bagus, produk yang bisa dikenalkan, dan services yang dikenal semua orang mendunia. Kan untuk menjadi produk yang dikenal dunia kan tidak mudah kan. Kemudian human capital-nya oke, governance risk dan compliance-nya juga dapat diterapkan dengan baik. Itu kira-kira ya. Ini silakan kalau ada yang mau sharing lagi nih. Oke. Ada nih Pak, nanti kita lanjutkan sharing lagi dan kita akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari rekan kita Siti Ainim yang mengatakan, malam Pak, hubungan antara strategi dengan leadership, mana yang lebih didahulukan, strategi atau leadership dalam situasi VUCA? Oke. Menarik. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa perusahaan itu yang penting yang harus punya visi. Visi itu kan tujuan. Nah, ketika visi kita lakukan, strateginya seperti apa? Nah, strategi ini menuju ke target yang ditetapkan. Nah, di dalam ini kan benda kan. Jadi strategi dengan leadership itu hal yang berbeda. Strategi adalah satu hal paper ya, satu hal perencanaan yang dimiliki oleh satu perusahaan. Nah, untuk menjalankan ini itu butuh orang kan. Nah, butuh orang itu butuh leadership. Leadership apakah harus pimpinan? Tidak. Leadership itulah kita sebutkan adalah bagaimana leader dan leadership itu hal yang berbeda. Kalau leader itu adalah pimpinannya, leadership itu adalah sifat. Ya, jadi bagaimana orang itu bisa mengajak diri sendiri dan lingkungan untuk menuju kepada target sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Jadi prinsipnya adalah ketika kita sudah menyiapkan suatu strategi, nah kita butuh leadership. Leadership ini kebersamaan ya, tentu saja. Leadership dari mulai pegawai, mulai tim, mulai dari sampai dengan BOD dan BOC. Oleh karena itu rekan-rekan ya, kalau prakteknya saya di director di 2 perusahaan yang berbeda, itu memang kita kumpulkan setelah kita dapat strategi, kita
kita sampaikan ya kepada seluruh pegawai. Ini loh visi kita, ini strategi kita. Nah, untuk mencapai strategi ini maka Anda harus begini. Nah, kemudian diedukasi. Nah, supaya apa? Supaya engage, yang kedua supaya acceptance. Nah, ketika engage dan acceptance tidak ada resisten. Nah, itulah kita sembuhkan dengan menggunakan kita dua ya, dari hard skill sama soft skill-nya. Soft skill-nya kita buka dengan program-program budaya kerja. Nah, hard skill-nya kita ukur dengan KPI. Ya oke, Pak, saya mau berubah, kita biarkan dan yel-yel, oh kita siap berubah dan sebagainya. Itu kan satu soft skill yang kita bangun. Nah, setelah itu oke ya siap berubah, ini loh, Anda harus berubah begini caranya. Caranya apa ya? Berarti harus ada menjadi menjadi strategic expert, menjadi employee champion. Itu caranya bagaimana mereka bicara, bagaimana mereka menyampaikan bersikap, ya, bagaimana mereka menjalankan itu harus sesuai dengan ketentuan perusahaan. Seperti itu. Jadi sederhananya ya kalau dilakukan mana ya menurut pandangan saya strateginya dulu. Setelah strateginya jalan, baru leadership menyangkut lingkungan. Mungkin itu Mbak Yuda kira-kira. Baik, terima kasih Pak Mahelan. Bagaimana Mbak Siti, kira-kira sudah cukup menjawabkah? Baik Pak, Baik. sudah cukup menjawab. Kalau saya lihat ini berarti yang namanya strategi itu bukan hanya ada di atas, tapi menyuluh ibaratnya kayak tubuh manusia top to ya Pak, dari atas sampai ke bawah ya, untuk mencapai tujuannya. Baik, Pak Mahelan masih ada yang ingin disampaikan, kita lanjutkan Pak. Ya, baik. Ini masih berapa menit lagi? Atau masih ada? Sekitar 20 menitan, kayaknya masih ada. Baik, baik. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan masih menarik nih rekan-rekan. Ini materinya cukup banyak, jadi maksudnya kita sambil diskusi, tapi nggak terlalu banyak sih, tapi oke. Nah, inilah yang kita gambarkan bagaimana culture itu. Jadi setelah kita menyusun visi, misi, kita harus menemukanali culture. Culture ini adalah mengubah perilaku. Nah, perilaku ini kayak gunung es. Ini gambar sebelah kiri ini ya. Nah, ini gunung es ini perilaku di atas ini. Perilaku baik kalau kita sebagai mahasiswa misalkan ya, itu kan pasti ada kan norma yang diminta oleh universitas. Tidak boleh plagiarisme, kan seperti itu kan. Kalau Anda plagiat maka akan dikenakan sanksi langsung dikeluarkan misalkan begitu. Atau tidak mendapatkan nilai yang cukup baik. Nah, itulah sebagai behavior. Nah, untuk menjadi seperti ini nggak mudah. Itu yang dimakan kalau era gunung es itu adalah bonggolnya ini gede banget. Kenapa? Untuk menjadi behavior itu butuh satu namanya proses. Ya, jadi bagaimana proses orang itu bisa jujur, bisa disiplin, itu tidak mudah. Itu dibangun dengan satu values belief ya, di sini belief yang luar biasa. Inilah yang disampaikan. Nah, kira-kira kenapa hal ini kok culture menjadi faktor penting ya? Saat ini bahkan jadi pembicaraan banyak di level CEO selain di bidang HR misalkan ya, selain di bidang kita mau melakukan human capital management system, itu adalah salah satunya adalah di bidang culture. Kenapa ya? Karena ini adanya VUCA. VUCA ini begitu cepat sekali berubah dan eksternal faktor untuk mengubah dan current value itu luar biasa. Bayangkan kita dulu yang tidak pernah, ini kan kita berinteraksi semacam ini kan satu hal yang dulu tidak terpikirkan mungkin ya, harus fisik, datang fisik langsung, kemudian harus bertemu, harus dalam proses belajar mengajar juga sama kan, harus datang ke tempatnya, kemudian ujian juga harus di lingkungan yang sama. Sekarang bahkan banyak ujian yang tidak harus datang ke tempat, dan itu bisa menggunakan Zoom semacam ini ya. Nah, dari era ini dia akan timbul budaya-budaya baru. Work from home itu kan suatu hal yang memang nyata saat ini kan. Dan kita nyatanya bisa kok perusahaan itu, even memang butuh waktu untuk penyesuaian. Nah, inilah saya kira proses yang ada dibutuhkan untuk culture ini menjadi satu hal yang paling penting ya di dalamnya. Nah, ini saya kira ini menggambarkan culture. Nah, ini kemudian setelah kita tahu visi, misi, kemudian culture tadi kan ya. Nah, bagaimana sih Pak dari visi misi ini dijabarkan di dalam prakteknya? Nah, setelah kita tahu visi, misi, values itu, kita cari kekuatan dan kelemahan perusahaan serta opportunity dan threat dari perusahaan itu sendiri. Dianalisis. Oh, visinya maunya ini, value-nya ini. Kemudian kita lihat dibandingkan.
Nah, tools-nya banyak sekali kalau mahasiswa atau rekan-rekan itu kepingin belajar lebih jauh, tools-nya sangat banyak. Ini saya contohkan bisa menggunakan Porter ya, generic Porter, bisa menggunakan bagaimana kita memperhatikan competition. Ketika bicara competition, pasti adanya threat ya, adanya substitute product, adanya new entrants, ya adanya bargaining power dari supplier atau customer. Nah, ini dievaluasi SWOT analysis. Baru kemudian setelah kita tahu duduk perusahaan itu mau growth ya di sini, ataukah mau retrenchment, apakah dia mau stability, ataukah mau diversifikasi, baru kita menentukan goals-nya. Gitu ya. Nah, ini kira-kira demikian. Nah, ini proses memperoleh mengevaluasi eksternal dan internal environment. Jadi IT-nya, kebijakannya, kemudian kemampuan perusahaan, produknya seperti apa itu dianalisis. Nah, setelah itu akan dapat 4 kuadran ini. Ya, dari opportunity, threat, SWOT, analysis. Nah, ini kalau mau tools-nya bisa orang mengatakan matrix tools bisa, kita mengatakan SWOT bisa, mengatakan materi yang menggunakan yang lain kalau misalkan menggunakan BCG bisa menggunakan tools-tools yang banyak. Nah, inilah kira-kira prosesnya setelah kita lakukan, itu kita mau ekspansi ya di kuadran 1, apakah kita mau di kuadran 2 kita stability ya, opportunity-nya banyak tapi banyak kekurangannya, ya sudah stabil aja lah gitu. Atau retrenchment itu berubah ya. Berubah itu bisa likuidasi, merger, tutup atau ganti dan sebagainya. Atau kita mau kombinasi. Kombinasi itu bisa sampaikan dari semua ini ada atau kita namakan diversifikasi. Nah, dalam literatur ya dikatakan oleh David Handler juga itu ini kira-kira ya bisa growth, stability atau retrenchment. Secara umum demikian. Nah, sampai sini ada yang mau di-sharing lagi nih, Mbak Firda, silakan ya. Ya, benar. Kembali dari Mas atau Mbak Alia Izid Adiarto yang mengatakan bahwa saat ini ada tren direksi BUMN diisi oleh Gen Y yang muda-muda nih, masih kategori muda. Apakah cukup efektif pada praktiknya di lapangan, Pak, untuk transisi culture pada perusahaan? Baik, menarik ya pertanyaannya. Jadi memang apa yang dilakukan oleh BUMN dipimpin oleh Pak Erick Thohir ya itu adalah faktanya sebetulnya memberi kesempatan ya. Kenapa? Kenapa kita kok memberi kesempatan pada yang muda? Karena saat ini kalau kita lihat statistikalnya ya banyak konsumen-konsumen itu generasi muda, generasi milenial. Misalkan mereka-mereka yang punya usia ya, baik usia ya di dalam bekerja maupun kalau usia mereka ya, mereka rata-rata di bawah 25 tahun itu adalah sekitar 40% konsumen yang ada atau konsumer yang usia produktif dan juga yang menikmati semua produk-produk yang ada. Nah, pergantian pergantian generasi ini harus disikapi dengan cukup baik, yaitu memberi kesempatan kepada yang mengerti mereka harusnya dari kaum mereka juga kan harusnya. Nah, itu diberi kesempatan dari mereka, tapi kan tidak semua. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, itu diberi kesempatan 20% diisi oleh generasi Y gitu. Sepakat kita minim pengalaman, tetapi di dalam ketentuan di perundang-undangan secara keseluruhan tidak hanya yang muda saja, tapi secara keseluruhan misalkan ada 3 BOD ya, misalkan BOD Board of Director, berarti kalau misalkan satu dari milenial, misalkan yang baru pengalaman, mungkin barangkali dia punya pengalaman usianya baru 29 tahun, 30 tahun, atau 32 tahun, bahkan di tempat jiwa saya sendiri, Direktur Keuangan saya 31 tahun usianya. Itu jauh sekali ya, masih muda sekali, dia pengalaman bekerja sebelumnya sekitar 10 tahun. Tapi diberi kesempatan. Nah, setelah itu ditandem dengan yang lebih senior, supaya lebih cepat. Jadi transfer of knowledge-nya itu lebih cepat. Gitu. Sehingga mereka belajar. Nah, pada saatnya, generasi-generasi yang lebih senior, itu berhenti, mereka sudah tidak gampang lagi. Kenapa? Di dunia luar pun sama kan. Mereka tuh kesempatan berkarir, karena mereka lebih maju mungkin ya. Pengetahuan lebih cepat. Jadi kalau kita lihat dari posisi ini, leadership bisa diasah, leadership bisa diberi kesempatan, leadership itu bisa dipercepat ya seperti itu. Dengan apa caranya? Yaitu tadi eksekusi dia dilibatkan langsung di dalam satu proses. Nah inilah kira-kira pandangannya kenapa kok ada kebijakan seperti itu. Dan saya kira terhadap itu efektif ya. Bahkan kalau di BUMN itu misalkan pegawai usia misalkan ya 32 tahun, 33 tahun, atau mungkin di bawah 35 tahun ya, jadi BOD misalkan,
ke suatu itu kemudian tidak otomatis yang bersangkutan berhenti jadi pegawai. Kalau dulu kan zamannya saya usia ketika jadi board of director saat itu usia 45 tahun. Dan menurut saya saat itu termasuk cepat ya kalau waktu bekerja ya. Tapi saat ini sudah memang harus dipercepat lagi ya. Jadi tidak harus menunggu 20 tahun, 25 tahun dan sebagainya, harus bisa dilakukan. Nah, di sini ketika mereka ada ya prosesnya bisa lebih cepat. Nah, ini kira-kira kenapa diberi kesempatan generasi-generasi baru supaya mempercepat proses VUCA. Karena kalau VUCA-nya ini betul-betul generasinya 5 tahun yang akan datang, tantangannya luar biasa loh, 5 tahun yang akan datang. Dan yang sukses adalah mereka justru banyak yang generasi-generasi baru. Bahkan di sini pegawai-pegawai baru hampir mendominasi, istilahnya kita sebut milenial atau Gen Y ya. Itu sekitar 70% ya, rata-rata di perusahaan manapun. Coba bisa dilihat. Tapi itu memang sehat sebetulnya. Itu Mbak Wida kira-kira ya. Ya, baik, Pak. Tapi tetap ditandem dengan para seniornya ya, Pak. Iya, betul. Karena kan mungkin untuk penentuan strategi dalam satu proyek juga dibutuhkan kemampuan melihat ya, Pak. Ya. Ibaratnya pengalaman seperti itu ya, Pak. Ya, betul. Nah, tadi kalau misalkan yang bersangkutan menjadi direktur, tidak berhenti jadi pegawai, maka ketika tidak jadi direktur lagi, kemudian bisa kembali menjadi pegawai. Nah, ini menarik ini, karena memang yang ditakutkan ketika pensiun muda, kan kalau jadi direktur kan harus pensiun, jadi pegawai. Seperti itu. Jadi itu yang disampaikan, maaf, saya bersindir. Ya. Jadi itu yang yang disampaikan. Jadi ketika yang bersangkutan kalau di BUMN ya untuk menjadi direktur itu tadinya ya semula sebelum ada ketentuan baru itu harus berhenti jadi pegawai. Sehingga ketika saya dulu misalkan ya usia 45 tahun jadi direktur itu berhenti jadi pegawai, pensiun dini. Nah, setelah misalkan tidak digunakan misalkan hanya setahun ya sudah ya berarti saya harus cari kerjaan lain. Nah, ini yang akhirnya menjadi kurang menantang ya seperti itu. Tapi sekarang sudah enggak, jadi masih membolehkan pegawai masuk. Nah, inilah kesempatan bagaimana Kementerian BUMN memberikan kesempatan lebih banyak untuk melakukan transfer knowledge, untuk melakukan perubahan VUCA tadi ya, supaya VUCA-nya bisa berjalan dengan baik. Oke. Baik. Terima kasih Pak Mahelan atas jawabannya. Kemudian Mas atau Mbak Alia sudah cukup. Baik, terima kasih. Pak, masih ada materi yang ingin di-sharing ke teman-teman kita? Ya. Oke, baik Pak. Masih, oke. Kita lanjut. Masih ada waktu sekitar 10-5 menit kayaknya. Wah, ya. Baik, ini oke. Nah, berikutnya ini mungkin saya menyampaikan ya ini setting goals ya setelah kita menentukan dari sisi corporate directional strategi kita ada setting goals. Jadi settingnya spesifik, kemudian harus memotivasi ya, harus deadline. Jadi ini contohnya ya ini contohnya harus objektif itu sasaran dari tujuan goals atau tujuan. Jadi kalau setelah kita visi misi kita menentukan evaluasi, kemudian kita menentukan tujuan. Misalkan tujuannya contohnya berapa persen peningkatan annual revenue, misalkan seperti pendapat. Kemudian profit margin-nya akan tumbuh berapa persen. Nah, ini contoh-contoh financial objective. Nah, setelah itu kita lakukan monitoring. Monitoring itu adalah bagaimana, nah ini sebelah kanan memberi gambaran balance scorecard yang mulai dari korporasi sampai ke dalam bawah. Nah, bagaimana meng-cascade, itu tools-nya salah satunya menggunakan balance scorecard. Pak, ada tools lain nggak? Ada, banyak. Kita menggunakan Malcolm Baldrige for Performance Business Excellence bisa. Kita bisa menggunakan TGM bisa. Kita mau menggunakan manajemen by objective bisa juga. Nah, sementara yang tren saat ini yaitu menggunakan balance scorecard. Kalau balance itu dari 4 perspektif. Perspektif keuangan, customer, internal control, dan perspektif learning and growth ya seperti itu. Nah, jadi dievaluasi performance-nya supaya bisa diukur nih. Visi itu bisa diukur kalau misalnya visi itu bisa dievaluasi tercapai enggak kalau ada alat ukurnya. Nah, ini cara penyusunan saya tidak menjelaskan detail prinsipnya dalam materi kita tentukan terlebih dahulu tahap-tahapannya supaya bisa menjadi level yang paling bawah. Nah, ini contoh ya bagaimana peta strategi dengan menggunakan
balance scorecard yang kita lihat. Itu ada strateginya pertumbuhan pendapatan dan strategi produktivitas. Nah, dari ini kan strategi dari tujuannya kan pasti value-nya meningkatkan the best company in Indonesia misalkan itu. Nah, menjadi the best berarti strategi pertumbuhan pendapatannya harus clear, produktivitas pegawai. Jadi ini adalah hard skill-nya, soft skill-nya. Nah, nanti diturunkan perspektif finansialnya. Pertama ya pasti harus diukur dengan ROE, customer preference-nya bagaimana pelanggan atau mungkin pelayanan yang dilakukan, internal perspektif dan learning and growth. Nah, cara menurunkannya itu dari atas ke bawah, tapi bacanya dari bawah ke atas. Nah, ini kalau menarik mungkin suatu saat bisa kita jabarkan ya. Nah, ini perangkat performance management kita sampaikan adalah leadership. Leadership adalah bagaimana kita mengajak lingkungan orang kita untuk mengikuti visi misi yang ada. Nah, bagaimana cara menerapkan leadership itu? Pertama, reward recognition. Ada nggak reward recognition? Kalau tercapai, ada nggak reward-nya, recognition-nya, gitu ya. Performance monitoring, dimonitor nggak? Kemudian analisis data prosesnya, jadi value chain-nya jelas. Kemudian untuk mengajak orang itu kan butuh satu tools kan. Leadership ini bisa jalan kalau ini ada. Reward punishment, oke. Performance monitoring, oke. Organisasinya clear, gitu ya. Human capital-nya jalan. Kemudian komunikasi, coaching, mentoring-nya jalan. Nah, ini yang dimaksudkan leadership tadi yang disampaikan. Leadership bukan leader ya, tetapi prosesnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan bisa efektif kalau misalkan ini ada. Nah, ini contoh ya, cascading contoh balance scorecard yang sampai dengan level bawah. Kalau tertarik ya mungkin Mbak Wirda nanti mengadakan satu session lagi ya. Nah, ini contohnya misalkan hal yang berbeda dengan individual scorecard. Dan kemudian ini contohnya individual scorecard sampai ke individual, apakah mereka tercapai target atau tidak. Ini contoh-contoh. Nah, ini konsep secara perencanaan global. Jadi setelah visi misi ada yang namanya roadmap, peta jalan atau kita namakan roadmap ya, korporasi. Level korporasi berarti dikuantifikasi antara visi dan misi. Kemudian dijabarkan di dalam rencana-rencana yang sifatnya tahunan, 5 tahunan, jangka panjang, jangka menengah ini, atau mungkin jangka pendek. Nah, setelah itu baru di-cascade ke level paling rendah, sampai dengan level individu, SLA-nya. Ini secara umum, dari sudah sampaikan. Nah, tadi leadership tadi disampaikan ya, kalau menjadi bank terbesar, misalkan ya, market share terbesar, the best employee value proposition, misalkan ya, decision harus clear, dan ada strategi, maka dibutuhkan satu leadership dalam satu perencanaan. Ini contoh ya, sampai dilakukan. Nah, dalam perencanaan strategi tidak mudah ya. Jadi ini fakta, ini saya ngambil dari Pak Kaplan dan Norton mengatakan 9 dari 10 perusahaan gagal mengimplementasikan strategi. Kenapa? Dikarenakan karyawan hanya tahu 5%. Coba bayangkan strategi yang tadi sudah disusun, yang tahu hanya segelintir timnya, hanya yang tahu adalah BOD-nya, yang tahu adalah kadipnya. Ya, bawahnya nggak tahu apa-apa. Nah, karena apa? Nggak pernah disosialisasikan, tidak pernah disampaikan di awareness ya, seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan tidak ada engagement, juga tidak ada acceptance. Nah, inilah kira-kira beberapa hal silo-silo yang muncul ketika penerapan strategi. Nah, ini faktor-faktor ya yang harus diperhatikan agile leadership yang dibutuhkan. Jadi ini adalah satu contoh di COVID-19 ya, kalau kita bandingkan adalah commercial aspek dan agility, maka yang dibutuhkan adalah agile leadership. Agile leadership di sini adalah supaya perusahaan banyak memunculkan satu leader-leader baru gitu ya, yang visioner, yang dynamic, yang kolaboratif, kompetitif, dan mereka juga supaya memahami strategic thinking-nya bagus, adaptif, prudent, dan kompeten. Inilah perusahaan-perusahaan yang maju ya. Kalau misalkan mereka tidak mau, tidak bisa berkembang ya mereka menjadi less agile. Nah, ini kira-kira yang terakhir ya, sebelum nanti kalau ada yang mau tanyakan, Mbak Wirda, ini adalah keselarasan visi menjadi operational excellent. Jadi kalau suatu perusahaan itu visinya tidak jelas ya seperti itu, maka akan membingungkan, confuse ya seperti itu. Tetapi kalau suatu perusahaan punya visi, punya strategi, punya proses, strategi kontrol baik-baik dan kemudian strukturnya oke, tetapi tidak punya value, maka akan frustasi. Nah, contohnya apa? Misalkan satu perusahaan
yang tidak mempunyai value integritas. Ya. Suatu integritas itu kan jujur dan disiplin misalkan. Ya mereka jual produknya asal aja gitu. Jadi tidak ada purna jualnya, kemudian tidak mengindahkan kepentingan customer, maka dia akan frustasi. Tidak bisa jualan gitu, nggak laku gitu. Nah kemudian kalau punya visi, punya value, tidak punya strategi, wrong start. Nah, kita akan memulai dari hal yang keliru. Tapi kalau punya strategi tidak ada prosesnya menjadi inefisien. Nah, tetapi kalau misalkan punya proses tapi tidak punya sistem kontrol akan membuat wrong way ya. Kemudian setelah itu kalau visi tidak punya struktur yang jelas maka akan terodit. Nah, inilah kira-kira keselarasan penjabaran dari yang tadi disampaikan. Silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Terima kasih banyak Pak Mahelan Ya. atas paparannya. Ini ada pertanyaan dari Maya Nurindah Maya Ningrum. Ini terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Mahelan atas valuable sharing-nya di era VUCA ini banyak startup yang didominasi Gen Z, cenderung agile dan menganut freewheeling opportunism, yang lebih fleksibel dan spontaneously adapt to rapidly changing situation. Apakah menurut Bapak strategi ini dapat diaplikasikan di bisnis level corporate juga? Dan apakah boleh dikirimkan materi PPT-nya malam ini, Pak? Boleh banget, kalau itu saya yang jawab, boleh banget. Iya. Monggo Pak, silahkan direspon. Ya, makasih Mbak Wida. Ini pertanyaan menarik. Kalau misalkan strategi dapat diaplikasi di bisnis level corporate, juga oke, memang memungkinkan. Kan corporate strategi dibangun kan dengan diberi kesempatannya para milenial ini untuk menjadi BOD. Selain itu ya, perlu kami sampaikan, bahwa saat ini banyak perusahaan, kalau misalkan tanya di BUMN ya, itu sudah melinkan organization. Tadi, lean organization itu adalah tidak lagi birokrat. Jadi banyak yang sifatnya fungsional. Jadi diberi kesempatan oleh karena itu, kalau kita tidak membuat seperti itu, maka generasi baru ini menjadi asing ya. Kan kenapa kok? Apakah ada yang salah satu struktur? Enggak. Kalau dulu zamannya mungkin barangkali awal-awal saya bekerja ya, itu kita pakai kayak militer. Jadi diawasi gitu, mulai dari saya ingat ya waktu saat itu ada kepala divisi, wakil kepala divisi, ada kepala bagian, wakil kepala bagian, ada kepala seksi, di bawahnya ada lagi penyelia istilahnya ya atau supervisor, di bawahnya lagi baru staff. Nah, bayangkan kalau bikin satu dokumen atau bentuknya surat, nota atau apapun faksimil, urutannya panjang sekali. Nah, kenapa itu bagus dulu? Karena dulu memang sedikit orang, kemudian bisnis itu kayak Titanic gitu ya, dia tenang di laut yang tenang. Kalau sekarang itu bisnis sekarang kayak kita menggunakan kalau di sungai yang deras apa namanya itu arum jeram ya, kayak seperti itu ya. Itu seperti itu, lengah sedikit aja kita berbalik perahunya. Nah itulah yang situasi berbeda sehingga kita harus lebih fleksibel. Jadi harus ada kerjasama tim. Oleh karena itu di dalam fungsional itu banyak sekali divisi berubah namanya grup head, grup tim dan sebagainya. Maksudnya begitu. Jadi mereka bisa lebih cepat dan diajak menuju supaya perubahan dari sisi corporate strategi itu bisa lebih kesempatan lebih cepat lagi. Dan itu yang dilakukan saat ini. Dan ketika saya jadi BOD ya saat ini di 2 tempat sangat memberikan kesempatan kepada generasi milenial atau yang baru sekalipun ya, para ODP atau development untuk ikut berdiskusi, mendiskusikan beberapa hal yang sifatnya korporasi. Itu Mbak Wita mungkin ini juga kalau ditanya materi sebelum ditanya saya sudah selesai habis nih. Jadi inilah materi terakhir saya yang berkaitan dengan yang ada. Jadi prinsipnya Thomas Alva Edison mengatakan tidak ada sesuatu yang gagal, tapi harus mencapai sesuatu dengan puluhan ribu jalan sehingga kita akan menjadi hal yang bagus. Itulah yang perubahan atau yang dilakukan di era VUCA ya saat itu. Itu mungkin sharing saya untuk yang berkaitan dengan strategi. Baik, terima kasih banyak Pak Mahelan dan Mbak Maya. Semoga sudah menjawab, yang artinya strategi tersebut adalah seperti Bapak bilang di awal bahwa strategi tersebut kemungkinan akan berubah menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi apa yang dulu sudah dibuat bisa jadi butuh untuk direvisi atau mencoba melihat kemungkinan yang baru, opportunity yang baru, begitu ya Pak, dengan tetap menganalisa yang sudah dibuat oleh perusahaan sebelum-sebelumnya, begitu ya Pak? Ya. Baik, masih ada lagi Pak, karena IO bilang katanya, monggo Mbak, jika masih ada 5 menit atau 3 menit lagi gitu. Habis ya Pak? Iya, Baik. kalau dari si sharing saya kira sudah memberikan
secara ringkas ya, karena tadi mengingat waktu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Melan atas sharing dan mentoring malam ini, dan saya yakin teman-teman yang sedang mengikuti Business Case Competition tahun ini yang dilaksanakan oleh Cafe Gama pasti sangat berterima kasih sekali karena banyak mendapat inspirasi dari apa yang sudah disampaikan malam ini. Baik, terakhir saya tanyakan kepada teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan, monggo untuk raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Jika tidak ada, maka kita akan menyelesaikan acara sesi sharing dan mentoring kita malam ini. Sembari menunggu, saya menyampaikan beberapa hal. Punten Pak Mahelan, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, jangan lupa, mohon tidak lupa, besok ada acara mini workshop jam 9 pagi untuk para peserta. Dan kemudian, sebelum kita tutup acara, monggo ya, kalau ada yang masih ingin bertanya, kita akan sebelum kita menutup acara ini, kita melaksanakan foto bersama kepada para panitia atau IO. Sudah siapkah kita untuk foto bersama? Dan kepada para peserta, mohon untuk menyalakan kamera videonya. Baik, nanti aba-aba dari saya. Oke, aba-aba dari saya mohon ditampilkan wajah yang tercantik untuk diposting nanti di IG Story atau dimanapun medsosnya, kan sekarang gitu ya Pak, apa-apa tuh Ya, betul. Langsung ke medsos seperti itu. Baik, aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya, atau 2 kali lagi ya, mungkin ya. Oke, baik, 1, 2, 3. 1 kali lagi ya Mbak. Oke, masih ada yang belum menyalakan kameranya. Baik, ini terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Pak Mahelan. Mungkin ada Ya, 1 sama-sama. atau 2-3 kalimat Pak sebagai penutup poin inti dari sharing malam ini sebelum kita sudahin. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa untuk menuju suatu tujuan atau kita sebut langkah besar, itu pasti harus dimulai dengan langkah-langkah kecil. Nah, langkah-langkah kecilnya salah satu menuju visi, kita harus memahami menggunakan strategi. Strategi dipecah-pecah, ada strategi korporasi, strategi bisnis, strategi fungsional, sampai dengan KPI, sampai ke level bawah. Inilah fungsinya strategi. Jadi kita tidak memungkinkan suatu langkah besar, kemudian sebelum kita melalui langkah-langkah kecil. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Kami ucapkan sekali lagi atas sharing session malam ini. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman semuanya yang hadir dalam Zoom malam ini. Baik, dengan berakhirnya tanya jawab dan kita juga sudah foto bersama, maka kita sudahi acara session malam ini. Sampai bertemu di acara session sharing berikutnya pada tanggal 20 Juli ya, di The Next Female. Ini nanti akan dihandle oleh hostnya ada Ibu Irma Santia Dewi. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Baik, dengan demikian saya sudahi. Saya Wirda Damani mengucapkan terima kasih kepada Pak Mahelan sebagai mentor hari ini dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mendengarkan, menyimak dan bertanya malam ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua, Mbak Dirda dan sebagainya.